Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena coronavirus mengancam kehidupan kita manusia sampai detik ini, sehingga kita tidak bisa bertemu secara bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk melaksanakan kebaktian. Namun dari mimbar gereja ini, beta ajak kita semua untuk menghubungkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Allah. Goedemorgen, Shalom, geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus Christus. Omdat het coronavirus nog steeds ons leven bedreigt, kunnen wij niet samenkomen in Gods huis om diensten te verrichten. Maar vanaf de preekkansel nodig ik ons allemaal uit om ons hart en onze geest te verbinden, om de Heer te aanbidden, door te zeggen: pertolongan kita itulah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang peliharakan kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya di dalam kita. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan Roh Kudus. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer en de Heilige Geest zij met ons allemaal. Amin. Kita mendengarkan lagu dari buku nyanyian gereja nomor 366. Wij luisteren naar een lied van buku nyanyian gereja nomor 366. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Itulah kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga,
Allah yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari Dominggu, hari yang terakhir dalam bulan yang pertama Januari tahun 2021. Sebagai ciptaanmu, secara khusus umatmu yang percaya, kami mengagungkan Engkau dan bersyukur kepadamu Bapa, karena hanya dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan, dalam kasih setiamu dan kemurahan Tuhan, kami boleh dijaga dan dilindungi sepanjang 1 bulan ini dengan tidak kurang satu apapun. Meskipun kami sadar Tuhan bahwa di tengah-tengah kami masih bergumul dengan kondisi yang tidak gampang, oleh karena coronavirus, dan lewat corona ini telah mengancam kehidupan nyawa manusia. Banyak di tengah-tengah kami yang telah mendahului kami. Namun Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Bapa di sorga, karena hanya dengan cinta kasih Tuhan, dalam perlindungan dan penjagaan-Mu, kami boleh hidup sampai hari ini, Ahad penghabisan dalam bulan pertama ini. Bapa, sebagai umat Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menghibur dan menguatkan kami, tetapi juga menjadi jaminan bagi kami dalam melangkahkan kaki kami untuk memasuki hari-hari di depan, minggu di depan, bahkan bulan baru di depan. Sebab itu Tuhan, kami undang Engkau hadirlah dengan Roh-Mu yang kudus. Tolong kami, bimbing kami supaya firman Allah yang akan dibacakan dan diberitakan, boleh kami dihiburkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar, yang mengikuti kebaktian ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dibacakan oleh majelis. Pembacaan di pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8 yang berbunyi demikian. Maka kemudian daripada itu pergilah Musa mengatakan segala perkataan ini kepada segenap Bani Israel, bahwa katanya kepada mereka itu, bahwa sekarang ini umurku sampai 120 tahun, tiada boleh lagi aku keluar masuk, karena firman Tuhan kepadaku demikian, tiada boleh engkau menyeberang Yarden ini, bahwa Tuhan Allah juga yang akan menyeberang di hadapan kamu, dan Ia pun akan membinasakan segala bangsa ini di hadapan kamu, dan kamu kelak mengambil bahagian pusakanya akan milikmu, dan Yusak pun akan menyeberang di hadapan kamu setuju dengan firman Tuhan. Maka diperbuat Tuhan kelak akan mereka itu seperti yang telah diperbuatnya akan Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu, dan akan negerinya yang telah dibinasakannya. Maka Tuhan akan menyerahkan mereka itu di hadapanmu, dan kamu pun kelak berbuat akan mereka itu setuju dengan segala hukum yang telah kusuratkan bagimu. Hendaklah kamu perwira dan perkasa. Janganlah kamu takut atau terkejut di hadapan mereka itu, karena Tuhan Allahmu juga yang berjalan serta dengan kamu. Tiada dibiarkannya kamu, dan tiada ditinggalkannya kamu. Maka pada masa itu dipanggil Musa akan Yusak, lalu katanya kepadanya di hadapan segenap Bani Israel,
Hendaklah engkau perwira dan perkasa, karena engkau akan sampai kelak serta dengan bangsa ini ke dalam negeri yang telah dijanji Tuhan kepada nenek moyangmu pakai sumpah. Hendaklah memberikan dia kepada mereka itu, maka engkau akan menolong mereka itu, beroleh dia akan bahagian pusaka. Karena Tuhan juga yang akan berjalan di hadapanmu dan menyertai akan dikau. Maka tiada dibiarkannya dan tiada ditinggalkannya akan dikau. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau terkejut. Dengan bahasa Belanda berbunyinya demikian. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Deuteronomium hoofdstuk 31 vers 1 tot en met 8. Dat luidt als volgt. De opvolging van Mozes. Mozes ging verder met zijn toespraak. Hij zei tegen de Israëlieten: ik ben nu 120 jaar oud. Ik kan jullie niet langer leiding geven. Bovendien heeft de Heer tegen mij gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. De Heer, jullie God, zal zelf voor jullie uitgaan. Hij brengt jullie naar de overkant van de Jordaan. De volken die daar wonen, zal hij doden. Dan kunnen jullie het land in bezit nemen. En Jozua zal jullie leider zijn, zoals de Heer gezegd heeft. De Heer zal de volken aan de overkant doden en hun land verwoesten, net zoals hij gedaan heeft met Sihon en Og, de koningen van de Amorieten. De Heer zal zorgen dat jullie die volken overwinnen. Jullie moeten al je vijanden doden. Wees sterk en dapper. Jullie hoeven niet bang voor hem te zijn, want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie. Hij zal jullie niet in de steek laten. Mozes riep Jozua bij zich. Alle Israëlieten waren erbij. Mozes zei tegen hem: Jozua, wees sterk en dapper. Jij moet het volk naar het land brengen dat de Heer aan onze voorouders beloofd heeft. Onder jouw leiding zullen de Israëlieten het land in bezit nemen. De Heer zal zelf met je meegaan. Hij zal je helpen. Hij blijft steeds bij je. Hij zal je niet in de steek laten. Je hoeft echt niet bang te zijn. Tot zover de schriftlezing. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dari hari lepas hari. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, titel khotbah kita berbunyi, jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, tak terasa kini kaki kita telah menapaki anak tangga terakhir dalam bulan pertama, bulan Januari. Bulan ini akan segera berlalu dan kita akan memasuki bulan baru, bulan Februari tahun 2021. Seribu macam pertanyaan yang masih bergema dalam naluri hati kita saat ini, bahwa kapankah kita bisa menikmati kehidupan yang normal seperti tahun-tahun sebelum virus corona. Karena sudah lebih dari 9 bulan di seluruh dunia ditimpa dengan COVID-19, pandemi. Di mana-mana ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, serta kesedihan
karena ada kehilangan kekasih-kekasih yang dicintai. Ada begitu banyak jutaan menjadi janda, duda, anak piatu atau yatim piatu. Pandemi belum berakhir dalam kehidupan kita saat ini. Kini datang lagi virus yang baru dari England. Akibat dari ancaman virus-virus ini, maka keluarlah keputusan pemerintah atau kabinet untuk lockdown diperpanjang sampai tanggal 9 Februari sambil mengikuti protokol RIVM. Geliefde gemeente in Christus Jezus, onze titel voor die preek luidt als volgt: wees niet bang, want de Heer is met ons. Wij hebben niet het gevoel dat wij al aan het eind van de eerste maand, januari van 2021, zijn. Deze maand is bijna voorbij en gaan wij een nieuwe maand in. De maand februari van dit jaar. In ons hart zitten wij nog met allerlei vragen van wanneer wij nu kunnen genieten van een normaal leven, zoals de jaren voor het coronavirus, zonder dit stress en angst die ons leven en mensenleven bedreigen. Het is nu meer dan 9 maanden geleden dat de hele wereld werd getroffen door uitbraak van het virus corona. In een mom van tijd zaten wij in baan van angst, zorgen, ongerustigheid, verdriet. En om ons heen niets anders dan de een naar de andere, die het dan met de dood moest bekopen. Zoveel dierbaren die wij hebben moesten verliezen. Velen de weduwenaar, wees zijn geworden. Het einde van deze pandemie is nog lang niet in zicht vanwege de nieuwe virusuitbraak, de Engelse variant. Dit heeft geleid tot het nieuwe besluit van de regering om de lockdown en de avondklok erbij vanaf 9 uur 's avonds tot 4:30 in de ochtend te verlengen tot 9 februari. En volgens het RIVM-protocol. Zolang het COVID-19-virus er nog is, lieve broeders en zusters, wordt het leven van de mensheid nog altijd ontregeld, zowel op economisch, sociaal, maatschappelijk, als ook op religieus gebied. Daarom, lieve gemeente in Christus Jezus, in deze gespannen, beangstigheid en benauwdheid atmosfeer worden wij aangemoedigd om als Gods uitverkoren
uitverkorenen in Christus Jezus, om wees niet bevreesd. Wees niet bang. Aarzel niet en geef niet op. Want de Heer God in Jezus Christus, de Almachtige is met ons. Hij is Immanuel. Dat heeft Hij immers beloofd. Hij laat ons niet alleen achter. Zoals ook onze schriftlezing van vandaag uit Deuteronomium 31. Wees beraden en moedig. Wees niet bang. Laat je niet uit het veld slaan. De Heer zelf trekt met jullie mee. Je God laat je niet aan je lot over. Hij laat je niet alleen. Lieve gemeente in Christus Jezus, dit woord van God werd door Mozes tot Josua op Gods bevel. Josua zal Mozes vervangen en zijn opvolger of de nieuwe leider van volk Israël worden. Mozes was 120 jaar en kwam het werk niet meer langer aan. Hij mocht van God zelf niet samen met het volk het beloofde land binnengaan. Vanwege zijn onzorgvuldigheid en zonde tegenover God. Toen het volk Israël klaagde, omdat zij dorst hadden. Mozes sloeg op de rots van water om de mensen hen zin te geven. Josua moest Mozes vervangen en zou het volk over de Jordaan leiden en vechten tegen andere volken in en rondom Kanaan. Josua zal ook Gods volk leiden om het beloofde land binnen te gaan. Het land vol melk en honing dat God aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Dit land was bestemd voor hen nakomelingen. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu amatlah penting untuk Yosua diperlengkapi, dikuatkan dalam menjalankan tugas kepemimpinan untuk menyeberangi sungai Yordan, menghadapi para lawan yang kuat, serta memimpin umat yang tidak gampang dan tidak dengar-dengaran. Bukanlah tugas yang mudah. Pasti persoalan, masalah, tantangan, kesukaran pasti ditemui atau dihadapi Yosua. Dan sangatlah wajar bagi Yosua untuk mengalami ketakutan, kegentaran, dan tawar hati sampai kepada keputusasaan. Musa memahami benar, saudaraku, karena kondisi dan situasi ini. Sebab Musa telah menjalani sebelumnya. Ia yang telah menghantar bangsa ini keluar dari Mesir dan di padang gurun selama 40 tahun. Karena itu Yosua harus diperlengkapi secara mental dan spirit untuk menggantikan Musa. Tugas ini memerlukan ketulusan, keteguhan hati, pengorbanan, dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Sebab itu,
Musa menguatkan Yosua untuk jangan takut, jangan patah hati. Bahkan dia harus tetap percaya. Oleh karena Tuhan Allah, dialah sendiri akan berjalan di depannya. Tuhan sendiri akan menyertainya. Bahkan Tuhan sendiri tidak akan membiarkan Yosua dan meninggalkannya. Sebagaimana yang tertulis dalam pembacaan kita ayat 6 dan 8. Daarom, lieve gemeente, was erg belangrijk dat Josua goed toegerust, getraind en geadviseerd werd door Mozes bij het uitvoeren van deze leiderschap. Het was niet makkelijk om de Jordaan over te steken, de sterke tegenstander te weerstaan en ook de gemakkelijke opstandige, op zich niet bewuste Israëlieten te leiden. Hierdoor leverde dit allemaal zeker problemen, tegenslagen, obstakels en moeilijkheden voor Josua. Daarom kwam hij natuurlijk in problemen tot angst. Lieve broeders en zusters in Christus Jezus, Mozes was heel erg bewust van de situatie, de omstandigheden, omdat hij dit ook al eerder had meegemaakt. Hij had namelijk het volk geleid vanuit Egypte en de 40 jaren door de woestijn. Daarom moest Josua mentaal en spiritueel toegerust zijn om hem te vervangen en dit volk te leiden. Mozes stond erop dat Josua niet bang te zijn en ging schrik aanjagen. Hij werd aangeraden en dringend verzocht om er tegen te vechten en zich sterk te maken. Want de Heere God zou zelf hem voorgaan, samen met hem zijn. En de Heer zou hem niet in de steek laten en hem verlaten. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah suatu jaminan dan ketetapan Allah bagi Yosua yang disampaikan Musa. Yosua tidak akan menjalani tugas sebagai pemimpin yang baru sendiri, atau Yosua dengan umat tidak sendiri berjalan menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi bangsa-bangsa yang ada di depan mereka. Namun Tuhan Allah sendiri yang memberikan jaminan penyertaan untuk umatnya dan hambanya. Allah berjanji akan berjalan di muka mereka dan menghalaukan atau memusnahkan bangsa-bangsa yang ada di depan mereka. Seperti yang Tuhan telah buat untuk raja-raja Amori, seperti Raja Sihon dan Og. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam menghadapi segala keadaan di depan mereka. Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Allah yang dahsyat, Allah yang maha kasih, dan Allah yang setia terhadap janjinya yang telah Dia buat kepada bapa-bapa leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia menyertai mereka sampai kepada keturunan mereka. Allah adalah gunung batu dan tempat perlindungan bagi umat Tuhan.
juga Bapa yang baik, yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan umatnya, sehingga Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Dit was Gods garantie en verzoening voor Josua. Hij zou als Israëls nieuwe leider niet alleen staan. Met andere woorden, lieve broeders en zusters, Josua en het volk zouden niet alleen de Jordaan oversteken en tegenover de machtige volken vechten, of alleen op weg gaan naar beloofde land. God zelf garandeert dat Hij er zal zijn voor zijn volk en zijn dienaar. God beloofde om voor hen uit te lopen en de volken die zij op hun pad zouden ontmoeten verslaan. Zoals Hij dat dan ook deed met de koningen van de Amorieten, Sihon en Og. God zal ze niet in de steek laten, ondanks alle omstandigheden of gebeurtenissen die zij tegenkwamen. Want Hij is een liefdevolle, trouwe en almachtige God, die in staat is hun tegenstander te vernietigen. Een grootste en geweldige God. Hij heeft namelijk een verbond gesloten met hen voorouders, Abraham, Isaac en Jacob, om voor altijd bij hen en hun nakomelingen te zijn. Hij is de rots en de toevlucht voor zijn volk. Ook een goede vader die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het comfort van zijn volk. Hij zou hen nooit verlaten, zoals de Heer toen in woestijn, als een wolkkolom overdag en als een vuurkolom in de nacht, voor het volk uitging. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi janji Allah untuk umatnya untuk jangan takut, jangan bimbang. Juga itu terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 10 bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan memberi kemenangan. Saudara, Allah yang berjanji, Dia juga akan yang menggenapinya, karena Dia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Asalkan umat tetap teguh hati dan berharap atau percaya kepadanya. Dan orang yang hatinya teguh kepada Allah, ia tidak takut terhadap kabar celaka maupun musuh-musuhnya dipandang rendah. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 112 ayat 7 dan 8. Dan jika Allah berada di depan Yosua dan umatnya, bahkan tidak meninggalkan mereka, dan Ia menyertai mereka, maka siapakah yang dapat bertahan dan melawan mereka? Seperti juga ada tertulis dalam surat Paulus Roma 8 ayat 31, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lieve gemeente in Christus Jezus, Gods belofte aan zijn volk
was om niet bang te zijn en niet te aarzelen. Dit kunnen wij ook vinden in Jesaja 40, vers 10. Dat wees niet bang, want ik ben met je. Ga niet twijfelen, want ik ben je God. Ik beloof je en ik zal je zelf helpen. Ik zal je met mijn rechterhand vasthouden en je overwinning schenken. God heeft die belofte gedaan en hij zal ook nakomen, omdat hij een trouwe en liefdevolle God is. Zolang de mensen standvastig en vastberaden op hem blijven, hopen en geloven. En iemand die vastberaden en standvastig blijft vertrouwen op de Heer, zal dan ook niet bang zijn voor het slechte nieuws of veracht te worden door de vijand. Zoals Psalm 112 vers 7 en 8. En wanneer de Heer samen met Josua en het volk zou zijn, lieve broeders en zusters, en het niet in de steek zou laten, wie zou hen dan kunnen tegenhouden en durven tegen hen te vechten? Zoals staat geschreven in Romeinen 8 vers 31b. Als God aan onze zijde staat, wie durft dan tegen ons te zijn? Karena itu saudara-saudaraku yang beta kasih dalam Tuhan, sebentar lagi bulan Januari ini kita tinggalkan. Bulan baru, bulan Februari akan kita masuki. Tahun 2021 masih lagi memiliki 11 bulan, 334 hari, dan 40 minggu. Perjalanan kehidupan kita adalah sebuah rahasia. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi dengan diri kita, baik secara pribadi, keluarga kita, persekutuan selaku bangsa Maluku, gereja, bahkan dunia ini. Kita masih terancam dengan coronavirus pandemi dan Inggris virus. Belum lagi kita mendengar di mana-mana ada aardbeving atau tsunami, banjir, perang, krisis keuangan, sampai kepada demonstrasi, penyakit, banyak orang bergumul dengan kesehatan dan sebagainya. Semua ini, saudara, bagaikan musuh yang mengganggu ketentraman batin dan jiwa kita. Iman kita diuji dalam segala hal. Banyak orang tidak lagi percaya akan Tuhan. Di mana-mana muncul ketakutan, kecemasan, bahkan ketidakpastian hidup. Lieve gemeente in Christus Jezus, straks verlaten wij de maand Januari en wij gaan de maand Februari in. Dan telt het jaar 2021 nog 11 maanden, 334 dagen en of 40 weken. Wat er op ons levenspad zal komen, weten wij niet. Wij weten niet wat er morgen ons staat te wachten. Als persoon, gezin of familie, als kerk en als Molukse volk en de wereld. Ons leven wordt nog steeds overheerst door het coronavirus-pandemie
en de Britse variant ervan. Om nog te zwijgen over het feit van aardbeving, overstromingen, oorlogen, hongers en nog demonstratie tegen regeringswet enzovoort. Miljoenen mensen die worstelen met hun gezondheid, verliezen hun baan en nog alle andere problemen. Lieve gemeente in Christus Jezus, ze zijn als onze vijanden die gemoedsrust van onze geest en ziel verstorten. Ons geloof wordt op allerlei mogelijke manieren op de proef gesteld. Veel mensen geloven niet meer in God. Overal heeft er angst, onrustig, bezorgd, tot wanhoop van het leven. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi sebagai warga gereja, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut, kuatkanlah dan teguhkan hati kita. Dan sambil percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu. Tetap berharap kepadanya, penolong dan andalan kita yang sejati. Dia berjanji bahwa sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap bersama kita. Sebagaimana ia berjanji menyertai Yosua dan umatnya dalam menyeberang sungai Yordan, serta menghalau bangsa-bangsa yang kuat di depan mereka dan membawa mereka masuk tanah perjanjian dengan selamat. Maka Allah yang sama pun dalam Kristus Yesus akan bertindak untuk menyertai saudara dan beta di bulan yang baru, di minggu yang baru ini, sampai selama-lamanya. Lieve broeders en zusters in Christus Jezus, laten wij als goede burgers gezamenlijk de overheidsvoorschriften gehoorzamen. Die zijn opgesteld om de gemeenschappelijke gezondheid en veiligheid te behouden bij het bestrijden van coronavirus. Ook als mensen in God geloven en allerlei beproevingen moeten doorstaan, van wat voor de problemen of moeilijkheden dan ook. Wees niet bang. Verlies de moed niet. Maak je geen zorgen of ga niet twijfelen. Geef de hoop niet op. Blijf sterk en altijd standvastig vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Blijf op Hem hopen, want Hij is onze helper, een steunpilaar. Hij zal ons nooit in steek laten, zoals Hij die belofte had gedaan aan Josua en zijn volk bij het oversteken van de Jordaan en strijd tegenover de sterke volken. De Heer had hen veilig en wel naar het beloofde land gebracht. En diezelfde God in Jezus Christus zal hetzelfde doen om met u en mij te zijn in nieuwe maand februari en voor altijd. Mogen de Heer zegen ons allemaal. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami panggil namamu setiap waktu, setiap saat, dan hanya percaya dalam nama Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Kami menaikkan syukur dan terima kasih bahwa kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang maha kasih,
yang tak pernah tinggalkan kami. Sekalipun dunia ini berubah, sekalipun pergumulan silih berganti datang menerpa hidup kami, Tuhan, Engkau tetap setia dalam segala keadaan bagi kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami berterima kasih untuk janji firman Tuhan, penyertaan-Mu, bahwa Engkau menyertai umat-Mu Israel menyeberang sungai Yordan dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian melalui pimpinan Yosua. Maka dengan firman-Mu ini pula Tuhan, kami pegang dan percaya bahwa janji penyertaan Tuhan pun akan bersama kami. Tidak saja di bulan ini, bulan yang pertama tahun 2021, tetapi juga Engkau akan membawa kami masuk bulan baru tahun 2021 dengan tidak kurang satu apapun. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia kepada janji-Mu. Engkau berkata sekali-kali tidak akan menyertai kami, meninggalkan kami, tapi Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh menghibur dan menguatkan setiap kami umat-Mu. Apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari hidup kami, bulan-bulan, minggu-minggu di depan, biarlah kami tetap percaya Engkau Tuhan ada dengan kami karena Gembala kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau penolong yang benar. Bapa, kami berdoa, biarlah dalam kasih karunia Tuhan, Engkau hentikan virus corona ini yang masih mengancam kehidupan kami manusia, baik di Belanda maupun di seluruh dunia. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik di dalam rumah-rumah perawatan, di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat pembaringan di rumah sendiri. Tuhan, Engkau juga datang sembuhkan mereka. Berkati para medis, obat-obat yang dipakai untuk menolong saudara-saudara ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesedihan, kesusahan oleh karena kehilangan anggota-anggota keluarga mereka, saudara-saudara. Tuhan, Engkau juga datang menghibur dan menguatkan mereka. Karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan yang dapat mengangkat segala beban-beban hidup dalam kehidupan kami manusia. Lalu Bapa, kami juga berdoa, Tuhan, tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu, baik secara pribadi maupun rumah tangga, bahkan negara ini. Kami berdoa untuk pemerintah maupun masyarakat. Tuhan lindungi dan jaga semua kaum keluarga kami yang jauh maupun dekat. Umat Tuhan di berbagai tempat, kami berdoa Tuhan memberkati. Kiranya dengan kasih sayang Tuhan, banyak orang percaya kepadamu. Lalu Bapa, kami akhiri doa ini dengan berdoa sebagaimana doa yang Kristus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan lagu dari buku Nyanyian Gereja nomor 363.
Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, marilah kita akhiri kebaktian ini dengan memohon berkat daripada Allah. Lieve broeders en zusters in Christus Jezus, laten wij deze dienst beëindigen door Gods zegen te vragen. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen God u zegenen en beschermen. Mogen God met zijn gezicht op u schijnen en u genade geven. Mogen God zijn gezicht naar u keren en u vrede geven. Amen.